Pesawaran, jejak kasus info kisruh pengelolaan dana desa di Desa Madajaya Kecamatan Wei Hilau Pesawaran membuat beberapa tokoh masyarakat berencana akan membuat surat pengaduan ke aparat penegak hukum. Kami berencana akan mengantarkan surat pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk dapat segera menindaklanjuti adanya indikasi korupsi di desa kami, ungkap Aden kepada awak media, Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Aden menambahkan realisasi penggunaan dana desa di Desa Madajaya Kecamatan Wei Hilau Pesawaran diduga fiktif terutama terkait dengan program padat karya tunai pembukaan badan jalan. Dalam undangan yang disampaikan kepada masyarakat kami diundang untuk bergotong royong tapi anehnya kami diminta tanda tangan dalam daftar hadir. Belakang kami tahu bahwa tanda tangan kami dipakai sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan padat karya tunai. Kami tidak pernah menerima upah sepeser pun, tambahnya. Aden menjelaskan ada sekitar 380 warga yang bergotong royong dan dimintai tanda tangan. Kegiatan gotong royong pembukaan badan jalan ada di 3 wilayah dusun dan semuanya sama saja, tidak ada yang menerima upah, ketusnya. Masih menurut Aden diduga pelaksanaan padat karya tunai, PKTD, dari realisasi penggunaan dana desa tahun 2022 telah dikorupsi. Selain kegiatan padat karya tunai ada beberapa kegiatan lain seperti pembayaran honor guru ngaji yang tidak dibayar, bantuan PAUD yang juga tidak disalurkan. Kami berharap pihak aparat penegak hukum diharapkan agar dapat segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa di Desa Madajaya Kecamatan Wei Hilau Pesawaran agar masyarakat tidak bergejolak dan resah, tutupnya. Sementara Ketua Badan Perwakilan Desa, Zainal Arifin saat dimintai tanggapan terkait kisruh pengelolaan dana desa tersebut mengatakan dirinya sudah tidak aktif beberapa bulan terakhir. Saya sudah tidak lagi aktif karena sakit jadi semuanya ditangani oleh wakil saya jadi saya tidak tahu menahu. Kilahnya, Bambang Hartono, jejak kasus, dari Pesawaran Lampung, melaporkan. Itu dari 3 titik itu ya? Saya pribadi, kok saya minum aquanya aja enggak, rokoknya aja enggak, apalagi makan. Kan begitu. Nah, makanya kami sebagai masyarakat mempertanyakan, kenapa kalau memang gotong royong kami ikhlas. Akan tetapi kalau itu diuangkan sedangkan kami tidak merasa menerima ataupun merasakan yang di dalam jumlah itu, kami ya otomatis saya pribadi tidak terima. Apalagi saya tanda tangan absensi itu, kehadiran itu, kalau memang toh seandainya itu absensi itu dibawa sebagai barang bukti, dia orang bawa ini kehadiran masyarakatnya ini, makanya dengan jumlah dana itu sekian, kami sangat-sangat tidak terima. Gitu. Pertama itu Madaile, yang kedua 3 titik, yang kedua di Kebun Pisang, yang ketiga di Kampung Masjid. Dan itu informasi yang saya dapat, saya tanya sesama masyarakat itu sama aja, cuma dikasih minum, ya ada rokok, tapi rokok itu nggak ngegeblak, cuma dipegang ya, siapa yang mengambil minta rokok ya kasih. Kayak kita ibaratnya apalagi di lapas lah. Iya. Nah, kasih pelayanan juga ada. Ini kasih pelayanan untuk, dan kami tersenyum sebab apa? Oh, ini mungkin memang kita gotong royong ya sudahlah. Seada yang minggu dan bulan, faktanya kok masuk di SPJ. Itu yang kami tanda tanya. Kenapa? Undangannya itu gotong royong bersama, akan tetapi di kemudian harinya diuangkan, kan gitu. 300-an ada itu. 380 yang di absensi ya. Itu dari 3 titik itu ya? Ya, 1 titik. 1 titik 300 itu. Absensi yang sudah berjalan itu kurang lebih 380 di satu dusun ya. Satu dusun. Mungkin ada tambahan yang lain dari dusun yang lain? Ya. Pak Haji Rojak saya tanya, menerima gaji dari desa 22% itu. Ya. Kerja. Apa diharuskan kerja? Apa bagaimana? Saya bilang. Nah, masa itu Pak RT diam. Saya tanya seperti itu. Kalau yang di Gunung Bontor, ini ada Pak rekamannya nih saya.
Nanti saya buka juga ya. Bang Obir, Ya, jadi Bang Obir itu nanya ke RT ya, Iya ke RT. bahwa kenapa kok di absen gitu, di Ya, absen? Kok di absen? Kenapa? Kok harus di absen? Kayak anak sekolah aja di absen, saya bilang. Kalau anak sekolah di absen ya wajar, saya bilang. Apa jawab RT-nya? Ya saya perintah kepala desa. Nah, ada kalau nggak salah ada Nadrobi itu. Dia termasuk dia masih aktif pada waktu gotong royong yang kedua kali, Pak. Kali. Itu ada Nadrobi. Aktif itu aktif jadi perangkat. Sekarang masih juga kardus. Ini kaur juga nih. Iya, siap. Cuma ada hilir di dusun 1. Nah, terus pernah ribut sama saya, Pak. Kenapa kok bisa ribut? Karena dasarnya kepala desa tidak mengasih tahu atau mengundang sawahnya yang terajang jalan, Pak. Seharusnya kan orang yang keterajang jalan itu dipanggil, dimusyawarahkan. Ini enggak, hanya hasil keputusan musdus. Nah, terus tiba-tiba ada perwakilan dari kadus, 2 kadus, kadus 1 dengan kadus 2 datang ke rumah saya. Suruh tanda tangan apa saya bilang, kan gitu loh. Tanda tangan untuk badan jalan. Sawahnya kena ini, Pak. Karena sawah saya keterajang, Pak. Bukan saya nggak boleh, Pak. terajang. Bukan nggak boleh, Pak. Ketumur. Kan orang Kedua, harapan kami supaya hal yang kami duga bisa terang benderang. Supaya kami sebagai masyarakat Desa Madajaya, kalau memang toh itu faktanya memang tidak ada penyelewengan dana, yaitu kami alhamdulillah, berarti kepala desa ataupun pemimpin desa kami adalah memang di jalan yang benar. Akan tetapi kalau memang toh ada penyelewengan kepada pihak yang berwajib, ya harus ditindaklanjuti. Kalau memang toh ada proses hal-hal yang seperti apa, ya tolong gitu. Dan untuk kepala daerah ataupun bupati dan lain sebagainya, kami minta untuk memang harus ditindaklanjuti. Sebab kami sebagai masyarakat, kami mau masalah ini terang benderang. Begitu saja. Masyarakat ini diajak untuk ikut membangun, merencanakan segala sesuatu yang menyangkut dengan dana desa. Maksudnya musdus, musdes harus melibatkan wakil dari setiap dusun, 2 orang minimal. Uang desa ini buat apa? Harus musyawarah sama kita, biar tidak dipergunakan tidak sesuai dengan keperluan masyarakat. Bisa dibuat bangunan, tapi fungsinya apa bangunan ini? Masyarakat butuh apa tidak? Bukan hanya sekedar membangun, tapi harus dengan fungsi dan kegunaan yang tepat buat masyarakat 9 dusun ini. Kebun pisang diantaranya, Kemang Tanjung, semuanya harus merasakan pembangunan. Untuk dana-dana desa yang selanjutnya, yang sudah terjadi mungkin penyelewengan, semoga musyawarah ini bisa membuat keluarga besar desa, terutama kepala desa, bekerja lebih baik lagi. Mohon bantuannya dan dusun ini supaya transparan lah ke depannya desa untuk mempergunakan dana desa yang turun dari masyarakat, turun dari pemerintah buat masyarakat dana desa. Kepala desa cuma sebagai penerima amanah masyarakat, bukan kepala desanya. Musdus sama musdes masyarakat tidak dilibatkan nanti. Selama ini kan saya memang baru, Pak. Saya dengar-dengar itu tidak pernah ada campur tangan. Ada beberapa orang yang diajak. Siapa namanya saya kurang tahu karena saya baru di sini, baru 1 tahun lah sebagai warga. Tapi saya lihat kok desa ini kasihan gitu loh. Berita yang saya dengar, saya nggak mau cari cerita. Yang bercerita justru warga. Karena yang tertera seharusnya di tempat desa ada, di desa. Di tempat-tempat umum tiap kali dusun itu selalu ada, gitu loh Pak. Itu aja sih. Sementara kalau memang pihak desa mau transparan, itu dulu dibikin draft. Ini loh kegiatan desa, ABC itu aja sih Pak. Berarti prosedurnya tidak dilalui dengan musdus dan musdes ya? Mungkin seperti itu, karena berita yang dari masyarakat, saya nggak mau cari berita. Masyarakat sendiri kenapa sih? Kok desa Madajaya ini nggak maju-maju? Ya mungkin itu, masyarakat nggak dilibatkan untuk musyawarah desanya Pak. Mungkin itu untuk wilayah di bawah saja, di Madajaya saja. Untuk 2 dusun kami di atas, tidak. 3 dusun. Tidak. 3 dusun. Kampung Masjid. Kemang Tanjung ada.
Ada Enggak, musdus. kampung Majid sama kebun pisang. Kebun pisang tidak ada musdus. Coba ngomong-ngomong sini ngomong. Bang Berno. Musdus selama Bapak Abdul Gopur menjabat sebagai kepala desa. Tuh, yang saya tahu hanya itu. Jadi memang tidak ada musdus. Iya. Belum pernah. Tahu-tahu musdes. Tetapi orang dia yang ngedapetin, setahu saya juga, yang ngedapetin BLT juga, ya secara ininya ya orang dia juga. Masa berlalu